Pagi itu, Kirana berdiri di depan cermin. Matanya masih sembab, tapi wajahnya sudah lebih tenang. Bukan karena luka itu sembuh, melainkan karena hatinya mulai kebal. Ia mengenakan pakaian kerja dengan rapi, seperti biasa, seolah malam penuh pengakuan itu tak pernah terjadi. Di luar kamar, suaminya sudah siap berangkat. Kemeja putih, jam tangan terpasang, wajahnya dingin kembali. "Kamu jadi berangkat?" tanyanya singkat. "Iya," jawab Kirana. Tak ada tambahan, tak ada basa-basi. Mereka berangkat bersama, tapi mobil itu kembali dipenuhi sunyi. Bukan sunyi canggung, melainkan sunyi yang penuh rahasia. Karena Kirana sudah membuat satu keputusan dan belum siap mengatakannya. Di kantor, Kirana duduk lama menatap email di layar. Subjeknya jelas, penugasan Singapura, konfirmasi akhir. Tangannya gemetar saat memegang mouse. Satu klik dan hidupnya akan berubah. Ia teringat semua kata-kata ibu mertuanya, tatapan dingin suaminya, dan perasaan menjadi jaminan dalam pernikahan yang tak pernah ia pilih sepenuhnya. Kirana menarik napas panjang. Klik. Email itu terkirim. Keputusan sudah dibuat. Siang hari, ponsel Kirana bergetar. Nama yang jarang muncul. Ayah. "Halo ya? Kirana, kamu baik-baik saja?" Suara itu terdengar hati-hati. Kirana terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. "Aku capek ya." Ayahnya menghela napas. "Ayah minta maaf." "Kamu minta maaf untuk apa?" "Untuk masa lalu. Untuk keputusan yang membuat kamu menikah tanpa benar-benar ditanya." Dunia Kirana seolah berhenti. "Jadi, ayah tahu?" "Ayah tidak tahu semuanya," ucap ayahnya lirih. "Tapi ayah tahu kamu berkorban." Air mata Kirana jatuh. Untuk pertama kalinya, bukan karena suaminya, melainkan karena ia sadar ia terlalu lama kuat sendirian. Sore itu, ibu mertua datang ke rumah mereka, tanpa pemberitahuan. "Kirana," ucapnya tajam, "kita perlu bicara." Suaminya terlihat terkejut. "Kok ibu datang?" "Ada yang harus dibereskan." Ibu mertua menatap Kirana lurus. Perempuan yang baik tidak meninggalkan rumah tangganya. Kirana berdiri. Tenang, terlalu tenang. Perempuan yang baik juga tidak pantas dijadikan alat. Ruangan membeku. "Apa maksudmu?" Suara ibu mertua meninggi. "Aku tahu pernikahan ini bagian dari kesepakatan," ucap Kirana. "Dan aku sudah terlalu lama diam." Suaminya menoleh cepat. "Kirana." "Tidak," potong Kirana. "Sekarang giliranku bicara." Ia menatap ibu mertuanya tanpa gentar. "Aku bukan gagal. Aku hanya kelelahan diperjuangkan sendirian." Ibu mertua berdiri. Wajahnya merah. "Kamu tidak akan kemana-mana." Kirana tersenyum tipis. "Kita lihat saja." Malam itu, Kirana mengemas koper kecil. Tidak banyak, hanya yang penting. Suaminya berdiri di ambang pintu kamar. "Kamu mau kemana?" Kirana berhenti sejenak, lalu menjawab jujur. "Aku mau menyelamatkan diriku sendiri." "Kamu mau pergi?" Nada suaranya berubah. "Aku belum bilang kapan," jawab Kirana. "Tapi aku sudah bilang pada diriku sendiri." Pria itu terdiam. Ada palik di matanya. "Kirana, jangan sekarang. Kapan lagi? Kapan kamu benar-benar memilih aku?" Pertanyaan itu tak dijawab. Dan itu sudah cukup. Malam makin larut. Kirana duduk di ranjang. Kopernya di sudut kamar. Ia menatap cincin di jarinya. Memutarnya perlahan. Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini, ia tidak menghapusnya. Karena ia tahu, air mata ini adalah tanda ia masih hidup. Dan di luar sana, sebuah pesawat sedang menunggu. Sementara di balik pintu, seseorang mulai sadar bahwa cinta yang tidak dijaga akan benar-benar pergi. Pergi bukan berarti menyerah. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur. Kirana masih duduk di tepi ranjang. Kopernya sudah tertutup rapi, tiket elektronik tersimpan di email. Keputusan sudah dibuat, tapi hatinya tetap bergetar. Di luar kamar, suaminya masih berdiri lama. Tidak masuk, tidak juga pergi. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap akan selalu ada.
Pagi datang terlalu cepat. Kirana bangun sebelum alarm berbunyi. Rumah itu terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan pakaian kerja, bukan juga pakaian istri yang menunggu suami pulang. Hari ini, ia berpakaian untuk dirinya sendiri. Saat ia keluar kamar, suaminya sudah duduk di meja makan. Kopi di depannya tak tersentuh. "Kamu serius?" tanyanya pelan. Kirana mengangguk. "Aku tidak kabur," ucapnya tenang. "Aku hanya mengambil kesempatan yang memang sudah lama ada." "Singapura?" "Iya." Pria itu tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena panik yang disamarkan. "Dan aku?" Kirana menatapnya lama. Tatapan yang dulu selalu penuh harap, sekarang berubah menjadi jujur. Aku sudah terlalu lama menunggumu memilihku. Kalimat itu seperti tamparan. Aku memilihmu, jawabnya cepat. Tidak, Kirana menggeleng pelan. Kamu memilih kenyamanan. Kamu memilih tidak melawan ibumu. Kamu memilih diam. Hening. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak punya bantahan. Siang harinya, koper itu benar-benar dibawa keluar rumah. Ibu mertua berdiri di ruang tamu ketika Kirana menuruni tangga. "Kamu mempermalukan keluarga," ucapnya tajam. Kirana berhenti di anak tangga terakhir. Kalau harga diri dianggap memalukan, mungkin memang ada yang salah dari awal. "Kamu pikir di luar sana kamu bisa lebih baik?" Kirana tersenyum tipis. "Aku tidak tahu, tapi setidaknya aku akan gagal atau berhasil karena pilihanku sendiri." Suaminya berdiri di belakang ibunya, wajahnya kacau. "Kirana, beri aku waktu." "Waktu untuk apa?" "Untuk memperbaiki semuanya." Kirana menatapnya, dan untuk sesaat, matanya melembut. "Aku tidak pergi untuk menghukummu," katanya pelan. "Aku pergi supaya aku tidak terus menghukum diriku sendiri." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Mobil taksi sudah menunggu di depan rumah.